panas. Ya, pemirsa, kalau kita berkaca kepada negara tetangga yaitu Jepang yang mempunyai positif corona lebih banyak, mereka masih berani untuk menyelenggarakan Olimpiade 2020 ini. Nah, apakah Indonesia akan berlaku sama begitu Pak Edi, mengingat banyak kepala daerah yang sudah tidak mengizinkan acara yang menghadirkan banyak orang? Ya, itu upaya yang kita hargai ya. Dan satu hal gini, saya kira itu langkah awal yang bisa dihargai dalam arti begini. Kalau ini terus berlanjut, pada akhirnya kita harus mengambil langkah untuk kegiatan-kegiatan, kan gini, ada yang namanya social consumption, yaitu kegiatan konsumsi masyarakat yang melibatkan kontak dengan orang lain. Misalkan di restoran, kemudian pertandingan sepak bola. Itu kan kegiatan-kegiatan ekonomi di gedung bioskop dan sebagainya. Kita masih belum sampai ke sana ya. Jadi sebagai langkah pengejaran ya, kalau pertunjukan kan sebenarnya ya oke ya, itu kegiatan ekonomi yang dari sisi ekonomi bagus juga ya. Tapi kalau misalkan itu ada risiko ya ditunda sebentar gitu ya. Bahkan saya tahu dalam protokol untuk satuan pendidikan misalkan dihindari dulu lah olahraga kegiatan olahraga di sekolah yang ada kontak fisik ya, sampai seperti itu. Nggak usah salaman dulu gitu ya. Kemudian nggak usah cium tangan dulu. Kita sampai tahu Kemdikbud membuat protokol seperti itu. Nggak usah cium tangan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada pemerintah daerah yang membuat katakanlah aturan untuk sementara tidak menerbitkan izin keramaian, saya kira satu langkah yang patut dihargai dengan sebuah kesadaran penuh. Saya pikir mereka tidak dengan yang gembira yang membuat keputusan seperti itu ya, karena dampak ekonomi iya betul dengan berat gitu ya. Dan kalau mudah-mudahan enggak ya, tapi kalau ini misalkan terus berlanjut, kita bisa saja akan ada misalkan daerah lain yang melakukan dan sebagainya, kita sambil lihat. Tapi inisiatif seperti itu intinya kita hargai dan ya menurut saya sih bagus. Baik. Gitu. Ini pasti korelasinya ke ekonomi dan pariwisata begitu Mas Bima. Nah, apakah hal ini juga akan semakin menurunkan dampak, maksudnya menurunkan wisatawan yang hadir ataupun ya uang yang beredar di masyarakat begitu? Iya, soal izin ini ya, kita sebenarnya melihat Jepang itu juga banyak dikritik gitu ya. Kenapa masih tetap Olimpiadanya dilaksanakan di tengah corona begini ya? Kalau tidak salah hanya tinggal 140-an hari menuju Olimpiade di Tokyo. Tapi yang menarik itu adalah mereka dengan PD mempersiapkan misalkan worst skenario-nya. Bagaimana kemudian jumlah wisatawan yang datang dari banyak negara itu disiapkan ruang-ruang isolasi tertentu. Jadi kalau misalkan suhunya nggak normal ya, di atas 38-39 derajat ya, sedang demam begitu ya, kemudian dipisahkan dari kerumunan, kemudian dapat treatment gitu ya. Jadi itu yang membuat juga ada confidence yang terbangun di sektor pariwisata. Nah, artinya begini, artinya kalau kita ini mampu untuk melakukan seleksi, bahkan jauh di bandara keberangkatan, ya kita bisa kerjasama antara imigrasi Kementerian Kesehatan di Indonesia dengan negara asal wisatawan asing. Jadi dicegat dulu sebelum mereka masuk ke Indonesia dengan teknologi kesehatan yang sudah canggih. Ya. Karena kan simptom atau gejala dari COVID ini kan clear gitu ya, ada demam dan segala macam. Jadi ada preemptifnya di situ. Nah, kalau pemerintah bisa menjamin seperti itu, kayak misalkan acara Formula E gitu ya, kalau ada jaminan ke situ, harusnya izin ini tidak berlaku terus-menerus gitu ya. Artinya pelarangannya hanya sementara. Asalkan pemerintah punya semacam sistem yang cukup bagus untuk mengamankan, jangan sampai ada warga negara asing bawa corona justru ke event itu jadi penyebaran. Secure-nya harus matang begitu ya Bu Yani ya. Saya kira memang bukan hanya kaitan dengan Formula E. Keramaian itu kan sebenarnya semuanya generate income juga, generate employment juga kan. Nah, dalam kurun waktu ini mesti dievaluasi. Jadi bukan hanya setelah 1 bulan dievaluasi kembali sambil kita mempersiapkan diri. Boleh saja event-event itu tetap diadakan dengan catatan, misalnya orang yang masuk dideteksi dulu, kemudian panitianya sanggup menyediakan tempat, ruang isolasi, terus kemudian dengan alat-alatnya sudah siaga dengan kedokteran untuk kejemput kalau ada apa-apa. Kalau prasyarat itu dipenuhi, tetap bisa dilaksanakan, mestinya kan bisa saja. Kalau tidak, kalau ini terus saja misalnya di stop, ini bahaya juga buat ekonomi, bahaya juga buat tenaga kerja kita gitu loh. Uang
nggak beredar. Bagaimana mungkin? Tapi kalau balik lagi, yang paling penting buat orang yang hadir dan buat penyelenggara rasa aman. Ini kerjasama nanti penyelenggaranya dengan rumah sakitnya, dengan semua pihak gitu. Nah itu memang. Nah kita nih sekarang Indonesia aja kalau kita mau keluar itu belum ada deteksi. Saya setuju banget itu. Jadi bahwa deteksi mulai dari surat kesehatan gitu, itu memang perlu nanti Ibu Menteri Luar Negeri itu, kan kita ada 10 investor terbesar gitu, negara terbesar yang masuk kalau kita mau bicara ekonomi nih, gitu. Atau wisatawan terbesar, dari 5 wisatawan terbesar dunia, kita duduk bareng sama negara itu, setelah dalam kurun waktu tertentu dianggap sudah reda, ini lebaran nih orang jalan-jalan. Boleh dengan catatan satu, sebelum berangkat di setiap bandara dideteksi gitu. Setelah sampai sana dideteksi lagi. Kalau sudah ada di tempat ruang-ruang pariwisata ada hotel deteksi lagi masuk. Kemudian ini bukan hanya hotel bintang 5, 4, 3. Kalau tidak ada ruangan dari Pemda yang menyiapkan isolasi, boleh telepon, boleh segala macam. Kalau itu disiapkan, saya kira akhirnya memang ini agak new sedikit normal. repot ya Bu ya, tapi agak sedikit repot untuk membangun new Ya. normal. Kalau apalagi kalau asumsinya bisa sampai 1 tahun gitu. Semoga jangan. Nah, kalau nauzubillah min zalik jangan sampai. Tapi kalau sampai kejadian seperti itu, kita harus menyiapkan diri jangan sampai mati benar-benar nggak ada kegiatan gitu. Terakhir, kita Ibu, membuat new normal lah gitu. Terakhir Ibu mungkin ada pesan usulan catatan untuk pemerintah mumpung Pak Edi ada di sini begitu terkait kebijakan. Ya, saya kira memang saya sekali lagi perlu ada kebijakan jangka pendek yang langsung punya impact nyata buat pengusaha. Yang pertama pelonggaran pajak. Minta tolong pengusaha pajak jangan galak-galak. Yang kedua diskon-diskon lah, diskon listrik, diskon segala macam gitu. Yang ketiga itu yang sekarang kita belum lihat dari segi kesehatan, memang kesehatan segalanya buat pengusaha juga. Buat apa nyari duit capek-capek kalau kita nganterin nyawa gitu kan istilahnya gitu. Nah itu memang mulai dari komunikasi, kemudian persiapan bukan hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah gitu. Di daerah-daerah kalau terjadi apa-apa kan kita traveling bukan hanya di Jakarta. Ini banyak ya Bu ya. Kemana-mana gitu. Kita tahu tempatnya di mana dan itu dipublikasi gitu. Selain rumah sakit ini kan rumah sakit umumnya di ibu kota provinsi. Tapi kalau di kabupaten kegiatan kemana larinya? Apa yang harus dilakukan? Harus itu perlu tadi. juga. Lagi informasi. Mas Bima ada tambahan? Saya cuma satu aja bahwa Prancis itu satu negara yang harusnya menjadi rujukan bersama karena tahun 2003-2004 ketika virus SARS terjadi ya, ketika ada satu suspek tidak ada ribut sama sekali, tapi kemudian suspeknya ditelusuri kerja di mana, orang terakhir yang kontak dengan siapa, besoknya petugas kesehatan itu masuk ke ruangan itu kemudian melakukan disinfektan, everything clear, tidak ada kemudian panik buying, tidak ada keributan dan segala macam, betul. Dan yang terakhir adalah bagaimana menghukum seberatnya pelaku penimbunan ini, khususnya sekali lagi jelang Ramadan dan Lebaran ini momen kritis untuk kita bersama. Karena ini kejahatan dia memanfaatkan hal di tengah kesusahan lainnya. Pak Edi terakhir ini mungkin bisa jadi bentuk pernyataan dari pemerintah yang mana banyak masyarakat yang merasa ini pemerintah kenapa sih biasa-biasa aja, santai saja begitu Pak, silahkan. Sebenarnya ya itu yang pertama. Yang pertama kami ingin yakinkan bahwa pemerintah ini serius. Ya bukan berarti kita tergedebak-gedebuk, nggak gedebak-gedebuk itu berarti nggak serius ya. Kita serius, sangat-sangat serius. Ini hal yang sangat serius. Yang kedua, tadi yang disampaikan Bu Yani bagus ya. Berbagai kebijakan itu kita akan evaluasi, termasuk kebijakan pemerintah daerah. Kita akan evaluasi apakah akan dipertahankan, ataukah kita akan longgarkan, atau justru diperluas, sambil melihat yang lain. Yang ketiga, dengan teman-teman pengusaha, saya kira kalau nanti diperlukan, daripada saya yang menyampaikan, Bu, nanti kita undang aja teman-teman dari asosiasi pengusaha, apapun itu gitu ya, Bu Yani dan teman-teman untuk sampaikan langsung saja. Nanti kita bicara, sejauh itu memang bisa diakomodir, saya yakin sekali pemerintah mampu ngamodir. Kalaupun tidak berarti ada hal lain yang memang membuat kita tidak mengambil keputusan itu. Baik. Bukan berarti tidak menangani secara serius, tapi serius tapi santai, begitu ya Pak ya? Kesannya serius tapi kita nggak panik, kita waspada, tidak panik, kita waspada dan kita serius. Pemerintah serius. Baik, kita tetap dukung pemerintah ya segala apapun keputusannya dan juga semoga virus corona ini cepat
menurun dan juga tetap cepat ada vaksinnya, itu yang penting. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Ibu Yani, terima kasih Mas Bima sudah bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aprilia Putri undur diri dan sampai jumpa.